Sore itu, Gor Amongrogo di Yogyakarta dipenuhi lautan manusia. Ribuan supporter datang dari berbagai kota, mengenakan atribut warna-warni yang mendukung tim favorit mereka. Suasana begitu meriah, seakan bukan hanya pertandingan biasa, tapi final sebuah turnamen bergengsi. Petrokimia Gresik bersiap menghadapi tim kuat dari Jakarta, dan ekspektasi pada laga ini begitu tinggi. Arneta berdiri di sisi lapangan, mengenakan jersey kebanggaannya. Ia menyapu pandangan ke tribun, melihat spanduk bertuliskan namanya terbentang lebar. Suara drum, teriakan supporter, dan riuh komentator membentuk harmoni yang membakar semangat. Ini bukan pertandingan pertamanya, tapi euforianya selalu membuat darahnya berdesir. Kelompok supporter fanatik Petrokimia duduk di sisi barat. Mereka membawa bendera besar dan menyanyikan yel-yel penuh semangat. Arneta sempat menyapa mereka sebelum peluit pertama berbunyi. Namun, di balik semangat itu, ada tekanan besar yang siap meledak kapan saja jika hasil tidak sesuai harapan. 2 set pertama berlangsung ketat. Petrokimia berhasil mencuri 1 set, tapi kehilangan 1 lainnya. Memasuki set ketiga, tensi pertandingan meningkat tajam. Supporter semakin gaduh, dan wasit beberapa kali harus menghentikan pertandingan karena protes dari kedua kubu. Di tengah kekacauan itu, Arneta mulai terlihat frustrasi. Kesalahan kecil dari rekan setim membuatnya berteriak keras. Beberapa kali ia tampak memukul bola dengan kasar, bahkan sempat membanting botol minum saat waktu jeda. Saat wasit mengangkat tangan untuk memberi poin kepada lawan, Arneta sontak melangkah ke arah meja wasit dan mengangkat tangan protes keras. Tindakan itu memancing reaksi dari lawan yang tak terima. Adu mulut pun terjadi di tengah lapangan. Pelatih Petrokimia mencoba meredam emosi anak asuhnya, namun Arneta menolak ditarik keluar. Ia merasa diperlakukan tidak adil, dan kemarahannya membutakan profesionalisme yang selama ini ia bangun. Para supporter awalnya masih memberi dukungan. Namun setelah melihat tingkah Arneta yang semakin tidak terkendali, mereka mulai saling menoleh bingung. Suara teriakan, "Ayo fokus, Arneta," mulai berubah menjadi, "Main sportif, dong," dan "Keluarin Arneta," yang menggema dari tribun timur. Pelatih Petrokimia yang awalnya mencoba bertahan akhirnya memberi isyarat kepada ofisial untuk menarik Arneta keluar. Namun sebelum digantikan, Arneta menunjukkan gestur kasar ke arah tribun yang berteriak paling keras. Beberapa supporter bahkan melemparkan botol plastik ke lantai lapangan. Pertandingan tetap dilanjutkan, tapi atmosfer berubah drastis. Petrokimia akhirnya kalah di set ketiga. Ketika Arneta berjalan ke bangku cadangan, ekspresi wajahnya penuh amarah. Tapi di mata supporter, ia sudah kehilangan kehormatan sebagai seorang atlet profesional. Selesai pertandingan, wartawan segera mengejar Arneta di lorong stadion. Dengan wajah masih tegang, Arneta berdiri di depan kamera tanpa senyum. Saat ditanya soal ketegangan di lapangan, ia menjawab dengan nada tinggi, "Kalau wasitnya adil, mungkin kita menang. Tapi ya, beginilah kalau main di tempat lawan." Komentar itu langsung memantik kontroversi. Dalam hitungan menit, potongan videonya tersebar di media sosial. Beberapa jurnalis menyebut pernyataan itu sebagai bentuk tidak respek kepada penyelenggara dan lawan. Netizen mulai membanjiri kolom komentar dengan kritik pedas. Bahkan akun resmi Petrokimia tampak menahan diri untuk tidak membagikan cuplikan konferensi pers seperti biasanya. Media nasional memuat berita dengan judul-judul sensasional. Arneta meledak di Jogja, komentar kasar bintang Petrokimia, dan lainnya. Situasi mulai keluar dari kendali. Keesokan harinya, media sosial dibanjiri postingan yang membahas sikap Arneta. Tagar Arneta out merajai trending topik Twitter Indonesia. Banyak fans merasa kecewa dan dikhianati oleh pemain yang selama ini mereka puja. Ada juga yang mengunggah video aksi tidak sportif Arneta dari berbagai sudut. Klub Petrokimia pun tak bisa tinggal diam. Beberapa sponsor mulai menyampaikan keberatan atas citra buruk yang muncul akibat ulah sang pemain. Manajemen klub mengadakan rapat tertutup, membahas langkah tegas yang harus diambil agar nama baik tim tetap terjaga. Di sisi lain, Arneta mengunci akun media sosialnya. Ia menolak berbicara pada media dan memilih diam. Namun bisik-bisik tentang kemungkinan pemecatannya mulai santer terdengar. Apa yang dulunya hanya isu, kini berubah menjadi ancaman nyata bagi karirnya. Pagi setelah kekalahan di Jogja, ruang rapat Petrokimia Gresik dipenuhi wajah-wajah tegang. Pelatih kepala, manajer tim, dan perwakilan sponsor duduk satu meja. Tayangan ulang insiden di lapangan dan potongan wawancara Arneta diputar di layar lebar. Suasana hening, hanya terdengar suara video yang menyayat reputasi tim.
Ini bukan sekadar emosi sesaat, ujar manajer tim sambil mengetuk meja. Arneta sudah 2 kali ditegur soal sikapnya musim ini. Pelatih mengangguk pelan, wajahnya penuh keraguan. Ia tahu talenta Arneta luar biasa, tetapi harga dari ketidaksabarannya semakin sulit dibenarkan. Mereka mulai mempertanyakan loyalitas dan komitmen sang bintang. Beberapa suara menyarankan agar manajemen segera ambil keputusan tegas sebelum citra klub makin rusak. Namun ada pula yang masih berharap Arneta bisa berubah. Maka diputuskan, beri satu kesempatan terakhir. Suasana di ruang ganti kini dingin dan sunyi. Tidak ada lagi gurauan ringan atau semangat sebelum latihan. Saat Arneta masuk, sebagian pemain pura-pura sibuk memakai sepatu atau memalingkan wajah. Ia merasakannya, jarak yang dulu tak ada, kini tumbuh seperti tembok yang tak terlihat. Lo pikir lo siapa bisa bentak-bentak semua orang di lapangan? Ucap salah satu pemain senior tiba-tiba. Ucapan itu menggelegar, memecah kesunyian. Arneta hanya menatap tajam, tak membalas. Tapi dalam hatinya, ia tahu banyak dari mereka mulai membencinya. Pelatih masuk dan langsung meminta semua fokus latihan. Tapi atmosfer yang renggang sulit diperbaiki dengan instruksi teknis. Tim tidak hanya butuh strategi, mereka butuh chemistry, dan kehadiran Arneta kini menjadi duri dalam daging. Sore itu, Arneta dipanggil ke ruang pelatih. Ia duduk di seberang meja, matanya menatap kosong pada papan taktik di dinding. Pelatih duduk sambil menghela napas panjang. Kau tahu kenapa kau di sini, kan? Tanya sang pelatih, suaranya pelan namun tegas. Aku cuma ingin menang. Itu salah, jawab Arneta dengan nada defensif. Pelatih menggeleng, bukan ingin menangnya yang salah. Tapi cara dan sikapmu, itu yang menghancurkan tim ini. Ia lalu mengeluarkan selembar kertas dari map dan meletakkannya di meja, surat peringatan resmi. Ini kesempatan terakhirmu, Arneta. Perbaiki sikapmu, jaga nama klub, atau kita tak punya alasan lagi mempertahankanmu. Kali ini, Arneta tak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, ia merasa posisinya benar-benar terancam. Malamnya, Arneta duduk sendirian di mes pemain. Lampu kamar temaram, hanya suara kipas angin yang menemani. Ingatannya melayang ke masa kecil, ayahnya yang keras, ibunya yang dingin. Sejak kecil, ia terbiasa ditekan untuk menjadi yang terbaik, tak boleh kalah, tak boleh lemah. Dulu, satu-satunya pelariannya adalah voli. Saat memukul bola, ia merasa bebas dari segala tuntutan. Tapi kini, olahraga yang dulu jadi pelindungnya malah menjadi sumber luka. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ambisinya sudah berubah menjadi obsesi yang merusak? Air mata yang selama ini tertahan mulai mengalir. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arneta merasa lelah bukan karena latihan, tapi karena kehilangan arah. Dalam hatinya, ia tahu, perubahan harus dimulai dari dirinya sendiri. Pertandingan berikutnya datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Tanpa kehadiran Arneta, Petrokimia menurunkan formasi baru. Banyak yang meragukan performa tim, tapi begitu peluit pertama berbunyi, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tim bermain solid, saling melengkapi, dan tampil penuh semangat. Di tribun, supporter menyanyikan yel-yel seperti biasa, tapi kali ini tanpa nama Arneta. Mereka tampak menikmati permainan tim yang lebih harmonis. Tanpa tekanan ego, ritme permainan mengalir dengan indah. Petrokimia menang 2 set langsung, dan banyak media mulai memuji kekompakan tim. Arneta menonton dari bangku cadangan, mengenakan jaket tim dan masker. Sorotan kamera beberapa kali mengarah padanya, tapi ia hanya menunduk. Ia tak bisa menyangkal bahwa tim ternyata bisa bersinar meski tanpa dirinya. Dan itu menyakitkan lebih dari kekalahan manapun. Latihan pagi itu tampak biasa di mata siapapun, kecuali pelatih kepala yang wajahnya terus menunjukkan ketegangan. Sudah beberapa hari ia mengamati gestur tubuh Arneta, diam, enggan berinteraksi, dan terlihat ogah-ogahan saat menjalankan latihan. Setelah semua usaha pendekatan mental gagal, pelatih akhirnya menyerah. Di depan tim, ia mengumumkan daftar pemain utama untuk laga berikutnya. Nama Arneta tak disebut. Seketika suasana ruang latihan berubah. Beberapa pemain tampak saling pandang, sebagian tersenyum tipis, seakan ada beban yang terangkat. Arneta hanya menatap lantai, tak memberi reaksi. Saat semua bubar, pelatih menghampirinya. Kamu tidak masuk daftar sampai waktu yang tidak ditentukan, katanya singkat. Tidak ada nada marah, hanya dingin dan tegas. Arneta tahu,
Kali ini pelatih benar-benar kecewa. Bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai sosok yang pernah sangat mempercayainya. Manajemen Petrokimia kembali menggelar rapat besar. Kali ini lebih banyak orang hadir, pemilik klub, perwakilan sponsor utama, kepala divisi pemasaran, dan pelatih. Di layar, grafik reputasi klub anjlok tajam sejak insiden Jogja. Sponsor mengaku menerima tekanan dari publik. Kalau ini terus dibiarkan, citra tim kita bisa rusak total, ujar seorang sponsor. Namun ada pula yang mencoba memberi sudut pandang lain. Arneta masih muda. Talenta seperti dia tidak mudah dicari. Kalau kita bisa arahkan ulang, dia bisa jadi aset jangka panjang. Perdebatan berlangsung panas. Sebagian besar condong pada pemutusan kontrak, tapi keputusan akhir tetap harus mempertimbangkan banyak aspek, etika, prestasi, dan tentu saja, nama baik klub. Maka diputuskan, berikan Arneta satu pertemuan terakhir. Hanya satu. Arneta duduk sendiri di ruang konferensi klub. Di depannya, barisan manajemen dengan wajah serius. Tak ada sambutan hangat, hanya tatapan yang membuat napasnya semakin berat. Manajer membuka pembicaraan tanpa basa-basi, langsung ke inti, kau tahu kenapa kami memanggilmu. Arneta mencoba bicara. Ia akui kesalahannya, tapi juga merasa tak diberi cukup ruang untuk menjelaskan. Aku cuma terlalu ingin menang, katanya pelan. Namun di mata manajemen, itu bukan alasan, hanya pembelaan diri dari luka yang ia sebabkan pada klub. Pelatih yang duduk di pojok akhirnya angkat suara. Bukan cuma tentang menang atau kalah, Ned. Ini soal karakter. Hening beberapa detik. Kemudian manajer menggeser map merah ke arahnya. Baca ini baik-baik. Jawabanmu tidak akan mengubah keputusan kami. Satu lembar surat resmi dari Petrokimia Gresik bertuliskan, kontrak dengan Arneta Kusuma secara resmi dihentikan per 10 Mei 2025. Tertulis rapi, dingin, dan final. Arneta menatap huruf-huruf itu tanpa berkedip. Dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam selembar kertas. Begitu keluar dari ruangan, wartawan sudah menunggu di luar gerbang klub. Tanpa berkata apapun, Arneta hanya berjalan melewati mereka, wajah tertutup masker dan topi. Tapi kamera tetap menangkap sorot matanya, kosong, kecewa, dan mungkin sedikit menyesal. Berita menyebar cepat. Judul-judul seperti, Arneta dipecat, Petrokimia tak lagi toleran, dan bintang jatuh, akhir karir Arneta, membanjiri media online. Beberapa fans menangis kecewa, lainnya merasa keputusan itu pantas. Tapi satu hal pasti, nama Arneta tak lagi bersinar di dunia voli Indonesia. Malam itu, Arneta pulang ke rumah kecil di pinggiran Surabaya. Tak ada yang menyambut, hanya suara jam dinding dan nyanyian jangkrik dari luar jendela. Ia menaruh tas di sudut dan duduk di lantai ruang tengah, menatap kosong ke dinding penuh piagam dan medali lamanya. Foto-foto masa kejayaan tergantung di sana. Arneta mengangkat trofi juara, Arneta memimpin selebrasi, Arneta disanjung fans. Semua itu kini hanya kenangan. Ia memutar ulang pertandingan lamanya, dan mendadak terisak saat mendengar komentator dulu menyebutnya sebagai harapan masa depan bola voli Indonesia. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena ia dipecat, tapi karena akhirnya ia menyadari, kemenangan tanpa integritas hanyalah kesombongan yang menunggu kehancuran. Ia ingin memperbaiki semuanya, tapi mungkin sudah terlalu terlambat. Hari-hari berlalu tanpa suara dari grup WhatsApp tim. Arneta masih mencoba menyapa, mengirim emoji, sesekali memberi komentar pada unggahan mantan rekan setimnya. Tapi tak ada balasan. Bahkan sahabat terdekatnya sejak SMA, yang dulu selalu membelanya, kini hanya memberikan jawaban singkat, dingin. Ia mencoba menelepon, tapi panggilan berakhir tanpa dijawab. Perlahan, Arneta menyadari, bukan hanya klub yang meninggalkannya, tapi juga orang-orang yang dulu ia anggap keluarga. Ia menghabiskan waktu hanya dengan dirinya sendiri, menatap langit dari jendela kamar, mencoba mencari makna dari semua kejatuhan ini. Kesendirian mulai menjadi temannya. Tapi dalam keheningan itulah ia mulai melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan, dirinya sendiri. Ego yang selama ini ia bela, kini menjadi tembok yang menghalanginya dari semua orang yang ia cintai. Suatu siang, ia menerima sebuah surat di kotak pos rumahnya. Surat itu ditulis dengan tangan kecil dan penuh coretan. Kak Arneta, aku sedih kagak main lagi. Tapi aku tetap suka kakak karena kakak keren banget smash-nya. Aku mau jadi kayak kakak,
tapi aku juga mau baik sama teman-teman. Arneta membaca surat itu berulang kali. Tangannya gemetar, air mata kembali mengalir. Surat itu ditutup dengan gambar stickman sederhana bertuliskan, Arneta hebat tapi juga harus lembut. Ia tertawa kecil dalam tangis, tidak menyangka bahwa suara yang menyentuh hatinya justru datang dari seorang bocah SD. Surat itu menjadi titik balik. Ia tempel di dinding kamar, tepat di samping trofi lamanya. Bukan sebagai pengingat kejayaan, tapi sebagai pengingat bahwa bakat saja tak cukup. Hati harus dibentuk bersama teknik. Dan itu butuh waktu dan niat. Esoknya, ia bangun lebih pagi. Untuk pertama kalinya sejak pemecatannya, ia mengenakan sepatu latihan dan menuju lapangan kosong di dekat rumah. Tanpa pelatih, tanpa penonton. Hanya suara bola yang memantul dan napas yang mulai tertata kembali. Ia kembali ke dasar, passing, retrieve, lompat, smash. Sendiri. Dalam setiap gerakan, ia tidak hanya berlatih teknik, tapi juga merenungkan kesalahan. Ia belajar menahan emosi, menyapa warga sekitar, bahkan ikut membantu membersihkan lapangan tempat ia berlatih. Sedikit demi sedikit, Arneta membentuk kembali dirinya. Hari-hari itu mungkin tak disorot kamera, tak disanjung media. Tapi itulah hari-hari penting dalam hidupnya. Ia bukan lagi bintang yang bersinar dari sorotan, tapi cahaya kecil yang mencoba menyala dari dalam. Beberapa minggu kemudian, email masuk dari seseorang bernama Coach Tanya, pelatih klub voli wanita di Thailand. Mereka menyatakan ketertarikan pada Arneta setelah melihat cuplikan lama dan mendengar kabar perubahan dirinya. Namun mereka tak langsung menawarkan kontrak, hanya undangan untuk trial dan observasi. Mereka bilang aku berbakat, tapi mereka ingin lihat siapa aku sekarang, bukan siapa aku dulu, ucap Arneta pada ibunya sambil menatap layar ponsel. Sang ibu, yang biasanya tak banyak bicara, hanya tersenyum kecil. Kalau kamu benar-benar berubah, mereka pasti bisa lihat itu. Undangan itu bukan janji. Tapi bagi Arneta, itu adalah kesempatan kedua, kesempatan yang tak akan ia sia-siakan lagi. Hari keberangkatan tiba. Dengan koper kecil dan ransel di punggung, Arneta melangkah ke bandara. Tak banyak yang mengantar, hanya ibunya dan dua orang teman lama yang akhirnya kembali mendekat. Tapi ia tak sedih. Karena kali ini, ia tahu apa yang sedang ia perjuangkan, bukan hanya karir, tapi versi terbaik dari dirinya sendiri. Setibanya di Thailand, ia disambut hangat oleh staf klub. Tak ada red carpet, hanya lapangan sederhana dan sesi latihan yang menanti. Tapi di sanalah Arneta tersenyum tulus. Ia merasa hidup kembali. Di tengah semua kontroversi, ia memilih untuk bangkit. Babak baru dimulai bukan karena ia diberi jalan, tapi karena ia memilih untuk memperbaiki langkah. Arneta, si bintang yang sempat jatuh, kini mulai bersinar lagi, lebih rendah hati, lebih kuat, dan lebih siap untuk mencetak sejarah yang berbeda.